Suci. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai biogeokimia dan siklus biogeokimia dengan anggota kelompok saya sendiri, Winda Anissa Putri dengan NPM 2213023013 dan ketiga rekan saya, Diah Septiani dengan NPM 2213023033, Dian Cahya Saharani dengan NPM 2213023036, dan Suci Marsyanda dengan NPM 2213023034. Baiklah, materi pertama mengenai apa itu siklus biogeokimia akan disampaikan oleh rekan saya, Diah Septiani. Kepada dia, saya persilahkan. Baik, terima kasih Winda. Bumi tersusun atas komponen abiotik seperti udara, air, dan tanah, serta komponen biotik berupa makhluk hidup. Kedua komponen ini saling berinteraksi dan membentuk hubungan timbal balik yang tidak dapat dipisahkan. Keterkaitan tersebut membentuk suatu sistem yang disebut dengan ekosistem. Ekosistem merupakan hasil interaksi yang saling menguntungkan antara organisme dan lingkungan tempat mereka hidup, di mana terjadi pertukaran berbagai material dalam bentuk siklus yang dikenal sebagai siklus materi. Dalam ekosistem, keberlangsungan kehidupan bergantung pada ketersediaan dan peredaran unsur-unsur kimia sebagai penyusun utama makhluk hidup, seperti karbon, nitrogen, oksigen, hidrogen, belerang, dan juga fosfor. Pada dasarnya, ketika suatu zat kimia dilepaskan atau berada dalam satu media, zat tersebut dengan cepat akan berpindah ke media lainnya. Misalnya, nitrogen yang berada dalam berbagai senyawa dapat berpindah dari satu media ke media lainnya. Melalui kimia, biologi, ataupun biokimia. Secara alami, tanpa campur tangan manusia, perpindahan ini telah berlangsung sejak bumi terbentuk. Namun, aktivitas manusia membuat pergerakan bahan kimia tersebut menjadi lebih kompleks. Nah, aliran berbagai zat dalam ekosistem global akhirnya membentuk suatu rangkaian yang disebut sebagai siklus biogeokimia. Saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya adalah mengenai siklus karbon. Siklus karbon melibatkan pertukaran karbon di antara atmosfer, biosfer, lautan, dan juga geosfer. Nah, siklus karbon sendiri adalah proses di mana karbon bergerak melalui biosfer, atmosfer, lautan, dan juga geosfer dalam bentuk berbagai senyawa kimia. Dalam siklus karbon, suatu karbon bisa terdapat sebagai gas CO2 di atmosfer, yang mana gas tersebut merupakan penyusun udara. Walau secara kuantitatif kecil sekitar 8 kali 10 pangkat 2 pentagram, tetapi keberadaannya sangat menentukan karbon secara global, karena waktu perubahan yang cepat serta cepatnya berinteraksi dengan biosfer dan hidrosfer yang berakibat pada reservoir CO2 atmosfer sangat responsif terhadap perubahan dalam siklus karbon global. Sebagian dari karbon juga terlarut dalam air, yaitu air laut permukaan dan sumber air sebagai ion HCO3- atau molekul CO2 terlarut. Sejumlah besar karbon terdapat dalam mineral-mineral, yang mana terutama dalam bentuk kalsium karbonat CaCO3 dan mineral dolomit CaCO3 MgCO3. Nah, reaksi fotosintesis juga menghasilkan karbon organik yang dinyatakan sebagai CH2O yang merupakan komponen dari molekul-molekul kehidupan atau biomolekul seperti karbohidrat yang menghasilkan glukosa sebagai hasil fotosintesisnya. Selanjutnya juga fraksi karbon lainnya terdapat dalam bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan juga gas alam. Dalam jumlah yang lebih banyak, terdapat dalam bentuk batu bara serta lignit yang dinyatakan sebagai CXH2X. Nah, untuk lebih lanjut dan lebih jelasnya mengenai tahapan dari siklus karbon, berikut adalah siklus karbon yang kami tampilkan pada layar.
Siklus ini bisa kita lihat diawali dari gas CO2 yang berada di atmosfer dan dapat mengalami suatu pelarutan dengan reaksi CO2 gas menjadi CO2 aquos atau terlarut di dalam air. Serta terjadi pula proses kimia sehingga membentuk karbon anorganik terlarut yang dominan dalam bentuk ion bikarbonat atau HCO3- dengan reaksi CO2 aquos ditambah dengan H2O menjadi H2CO3 lalu terionisasi menjadi H+ dan ion HCO3-. Lalu kita perhatikan pada bagian siklus yang sebelah kanan itu ion bikarbonat selanjutnya akan dimanfaatkan oleh organisme laut yang bercangkang seperti fitoplankton berkapur untuk menghasilkan CaCO3 yang padat untuk menyusun cangkang organisme tersebut. Nah, dengan reaksi Ca2 positif ditambah 2 HCO3 negatif menjadi CaCO3 ditambah CO2 ditambah H2O. Lalu ketika organisme tersebut mati, maka cangkangnya akan mengendap dan terakumulasi di dasar laut, membentuk sedimen karbonat. Lalu dalam jangka waktu geologis tertentu, sedimen ini akan mengalami kompaksi dan juga sementasi yaitu proses pengurangan volume serta perekatan yang terjadi secara bersamaan saat sedimen diubah menjadi batuan keras, yaitu batuan karbonat, seperti batu kapur dan juga dolomit. Nah, dalam bentuk ini, karbon tersimpan dalam bentuk padatan yang tidak larut sehingga berfungsi sebagai penyimpanan karbon jangka panjang dalam siklus karbon. Lalu, batuan ini dapat terangkat ke daratan akibat proses tektonik dan pelapukan kimia oleh air hujan yang mengandung CO2, sehingga berakibat akan terjadinya reaksi pelarutan kalsium karbonat, Ca2 positif, dan juga yang menghasilkan ion, terjadi reaksi pelarutan kalsium karbonat, CaCO3 yang menghasilkan ion Ca2 positif dan juga ion bikarbonat terlarut. Nah, ion bikarbonat terlarut ini juga berperan sebagai sumber karbon bagi fotosintesis ganggang atau alga di dalam air. Nah, dalam proses ini, ion HCO3 negatif itu terlebih dahulu dikonversi menjadi CO2 di dalam sel organisme fotosintetik dengan bantuan suatu enzim karbonat anhidrase. Kemudian CO2 tersebut akan difiksasi melalui fotosintesis dengan bantuan matahari untuk menjadi karbon organik dengan rumus umum CH2O dan juga oksigen. Nah, proses yang sama terjadi juga pada CO2 yang berasal langsung dari atmosfer, yang mana biasanya ini digunakan untuk fotosintesis tumbuhan-tumbuhan yang ada di darat. Nah, selanjutnya, biomasa itu jika mati dan tidak terdegradasi secara sempurna, serta tertimbun dalam sedimen selama waktu geologi yang biasanya sangat lama, maka karbon organik yang terbentuk tersebut akan mengalami proses biogeokimia, dan karbon organik tersebut akan berubah menjadi kerogen, yaitu bahan organik padat yang ditemukan dalam sedimen dan menjadi bahan baku untuk pembentukan minyak dan gas alam, serta terdapat juga hidrokarbon fosil. Nah, lalu bisa kita lihat hidrokarbon fosil di siklus yang paling kiri. Hidrokarbon fosil itu kemudian akan dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan baku industri untuk menghasilkan senyawa-senyawa karbon xenobiotik, yang mana senyawa-senyawa tersebut tidak diproduksi secara alami oleh makhluk, tetapi dibuat oleh manusia, yang mana memiliki gugus fungsi seperti halogen, oksigen, nitrogen, fosfor ataupun belerang. Contohnya di sini ada plastik ataupun pestisida serta senyawa petrokimia lainnya. Selanjutnya, baik karbon organik alami maupun karbon xenobiotik pada akhirnya akan mengalami proses biodegradasi, yaitu proses penguraian oleh organisme hidup, terutama oleh mikroorganisme yang bereaksi bersama-sama dengan oksigen untuk menghasilkan kembali CO2 dan juga energi. Sehingga pada akhirnya CO2 ini akan kembali ke atmosfer dan siklus karbon akan berulang kembali. Baiklah, itulah penjelasan saya mengenai siklus karbon. Untuk siklus nitrogen akan dilanjutkan oleh rekan saya, Suci Marsyanda. Baik, yang selanjutnya adalah siklus nitrogen.
Nitrogen itu terdapat di semua kompartemen lingkungan, yaitu atmosfer, biosfer, hidrosfer, dan juga geosfer. Nah, sekitar 78% atmosfer bumi itu tersusun atas nitrogen dalam bentuk molekul N2. Namun, meskipun jumlahnya melimpah, nitrogen tidak dapat langsung dimanfaatkan oleh sebagian besar organisme, karena molekul N2 itu bersifat sangat stabil. Pemutusan ikatan rangkap 3 pada molekul N2 itu membutuhkan energi yang besar. Oleh karena itu, hanya proses tertentu, baik secara biologis maupun industri seperti proses Haber-Bosch yang mampu mengubah nitrogen bebas menjadi bentuk yang reaktif. Untuk siklus nitrogennya dapat kita lihat pada layar. Di atmosfer itu nitrogen terutama berada dalam bentuk N2 dengan sejumlah kecil N2O serta senyawa nitrogen reaktif seperti NO, NO2, HNO3, dan juga NH4, NO3. Nah, nitrogen atmosfer itu dapat berubah menjadi bentuk yang reaktif melalui proses fiksasi nitrogen, baik secara alami maupun secara akibat aktivitas manusia. Nah, nitrogen dari atmosfer itu masuk ke antroposfer melalui fiksasi N2 menjadi amonia. Dalam antroposfer, nitrogen itu terdapat sebagai NH3, HNO3, NO, NO2, nitrat anorganik, serta senyawa organonitrogen. Senyawa-senyawa ini terutama berasal dari aktivitas manusia seperti penggunaan pupuk, proses industri, dan pembakaran bahan bakar fosil. Dari antroposfer, senyawa nitrogen reaktif itu dilepaskan kembali ke atmosfer sebagai emisi polutan, seperti NO dan juga NO2 yang berperan dalam pembentukan hujan asam. Nah, dari atmosfer, nitrogen kembali ke permukaan bumi melalui presipitasi atau hujan dalam bentuk NH4+ dan juga NO3 negatif terlarut. Nah, proses ini menjadi jalur yang penting untuk memindahkan nitrogen reaktif ke hidrosfer dan juga geosfer. Di kompartemen ini, hidrosfer dan juga geosfer, si nitrogen itu tersimpan dalam bentuk nitrat dan juga amonium terlarut serta sebagai nitrogen anorganik yang terikat dalam biomasa mati dan bahan bakar fosil. Nah, selain melalui presipitasi, nitrogen juga bisa masuk ke dalam hidrosfer dan juga geosfer melalui pupuk dan senyawa nitrogen hasil aktivitas manusia. Sebaliknya, cadangan nitrogen di geosfer itu dapat dimobilisasi atau dikembalikan ke antroposfer melalui penambangan dan pemanfaatan sumber daya mineral. Nah, dari hidrosfer dan geosfer, nitrogen dapat kembali masuk ke biosfer melalui penyerapan nitrat atau NO3 negatif oleh tumbuhan, baik yang berasal dari proses alami maupun dari pupuk. Nitrogen yang diserap kemudian diasimilasi menjadi asam amino dan juga protein sehingga menjadi nitrogen yang terikat secara biologis dalam jaringan organisme hidup. Nitrogen ini berpindah antar organisme melalui rantai makanan dan menjadi bagian penting dari struktur dan fungsi sel. Nah, ketika organisme mati atau menghasilkan sisa metabolisme, nitrogen organik mengalami dekomposisi, menghasilkan NH4 positif yang dapat kembali ke hidrosfer dan geosfer. Nah, sebagian nitrogen anorganik ini kemudian dapat direduksi oleh mikroorganisme melalui denitrifikasi menghasilkan molekul N2 dan N2O yang dilepaskan kembali ke atmosfer. Kemudian, untuk siklus yang selanjutnya adalah siklus oksigen. Oksigen merupakan unsur vital yang berperan dalam proses respirasi, pembakaran, serta berbagai reaksi kimia di alam. Di lingkungan, oksigen tidak hanya terdapat sebagai gas bebas oksigen, tapi juga terikat secara kimia dalam senyawa seperti karbon dioksida, air, dan berbagai senyawa organik melalui berbagai proses yang menghasilkan energi, terutama pada perubahan dan proses metabolik dalam organisme. Kemudian siklus oksigen dapat kita lihat pada gambar berikut. Nah, di sini pada bagian stratosfer, itu oksigen mengalami transformasi menjadi ozon.
Jadi sekitar 90% ozon itu berada di lapisan stratosfer yang berfungsi untuk menyerap radiasi ultraviolet dari matahari. Nah, peran ozon ini sangat penting karena melindungi makhluk hidup di bumi dari paparan radiasi yang berbahaya. Nah, pembentukan ozon itu diawali dengan fotolisis molekul oksigen oleh radiasi ultraviolet berenergi tinggi dari matahari. Nah, sinar UV dengan panjang gelombang pendek ini memecah molekul oksigen menjadi 2 atom oksigen bebas. Nah, atom oksigen yang terbentuk secara reaktif terbentuk ini itu sangat reaktif dan tidak stabil sehingga mudah bereaksi dengan molekul oksigen lain di sekitarnya. Jadi, atom oksigen dari hasil fotolisis tersebut itu kemudian bereaksi dengan molekul oksigen untuk membentuk ozon. Nah, reaksi ini memerlukan molekul ketiga yang dilambangkan sebagai M untuk menyerap kelebihan energi. Nah, ozon yang terbentuk kemudian menyerap radiasi ultraviolet dengan panjang gelombang sekitar 220 nanometer sampai 330 nanometer. Nah, penyerapan radiasi ini menyebabkan molekul ozon terurai kembali menjadi molekul oksigen dan juga atom oksigen bebas. Nah, kemudian di permukaan bumi, oksigen digunakan dalam berbagai proses oksidasi. Salah satu proses alaminya seperti konsumsi oksigen oleh gas reduksi yang berasal dari aktivitas vulkanik. Dapat dilihat reaksinya 2CO ditambah oksigen menghasilkan 2CO2. Nah, gas-gas seperti karbon monoksida ini kan bereaksi dengan oksigen membentuk karbon dioksida. Kemudian oksigen juga dikonsumsi secara signifikan melalui pembakaran bahan bakar fosil, baik secara alami maupun akibat aktivitas manusia. Nah, karbon dalam bahan bakar fosil itu bereaksi dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida. Selain itu, oksigen juga berperan penting dalam pelapukan oksidatif mineral, khususnya mineral yang mengandung unsur tereduksi seperti besi. Contohnya di sini reaksi oksidasi besi 2 fero menjadi besi feri, yaitu O2 ditambah 4 FeO jadi 2 Fe2O3. Nah, dalam biosfer, oksigen ini digunakan oleh makhluk hidup melalui proses respirasi aerob. Senyawa organik yang disimpulkan sebagai CH2O ini bereaksi dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida dan air. Lalu sebaliknya, oksigen yang dihasilkan kembali melalui proses fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan, alga, dan organisme fotosintetik lainnya. Nah, dalam proses ini karbon dioksida dan air dengan bantuan energi foton itu diubah menjadi senyawa organik dengan oksigen dilepaskan sebagai produk sampingnya. Nah, sebagian oksigen itu juga terlibat dalam proses kimia di hidrosfer dan juga sedimen, di mana oksigen terikat dalam senyawa karbonat seperti CaCO3. Baik, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah mengenai siklus hidrologi. Jadi sebelum kita masuk ke dalam siklus hidrologi, kita perlu tahu terlebih dahulu apa pengertian dari hidrologi itu sendiri. Jadi hidrologi itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah hidrologia, yaitu ilmu yang mempelajari air dalam berbagai bentuk, yaitu dalam bentuk cair, padat, dan gas, serta merupakan ilmu yang mempelajari tentang sifat, sebaran, dan peredarannya di bumi. Nah, di dalam permukaan bumi, air itu terbagi menjadi 2, yaitu air yang berasal dari permukaan, contohnya itu adalah danau, sungai, dan waduk, serta air tanah yang mengalami penyaringan alami namun dapat melarutkan mineral.
Nah, contoh air cair yang ada di permukaan bumi yaitu bisa kita lihat contohnya terdapat sebagai air laut, air danau, air sungai, dan air waduk. Kemudian dalam bentuk gas, air bisa berupa sebagai uap air yang ada di atmosfer, kemudian dalam bentuk padat bisa berupa es atau salju yang berada di kutub utara atau selatan. Nah, selanjutnya di dalam hidrologi ini terdapat suatu siklus yang dimana biasa disebut sebagai siklus hidrologi atau siklus air. Nah, siklus hidrologi atau siklus air ini adalah suatu proses yang menggambarkan pergerakan air yang terus-menerus terjadi di atas dan di bawah permukaan bumi yang melibatkan pergerakan air antara atmosfer, daratan, dan lautan. Nah, di dalam siklus hidrologi ini terdapat sesuatu yang melibatkan pertukaran energi yang mempengaruhi suhu dan iklim, serta dapat membersihkan air melalui penguapan, mengangkut mineral, membentuk permukaan bumi melalui erosi dan sedimentasi, serta menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, dapat kita lihat untuk siklus hidrologi sendiri, yaitu terdapat pada layar. Jadi untuk siklus hidrologi ini terbagi menjadi 5 tahap, yaitu yang pertama adalah evaporasi, kemudian yang kedua adalah tahap transpirasi, lalu yang ketiga yaitu kondensasi, yang keempat adalah presipitasi, dan yang kelima adalah koleksi yang dimana terdapat suatu tahap yang bernama dryness. Nah, untuk tahap pertama dapat kita lihat yaitu evaporasi. Jadi evaporasi ini adalah suatu proses awal siklus hidrologi yang dimana merupakan suatu perubahan air cair seperti air yang berasal dari danau, sungai, waduk, atau air laut menjadi suatu uap air akibat adanya panas matahari. Nah, uap air ini kemudian naik ke atmosfer dan semakin kuat sinar matahari, maka semakin besar juga jumlah air yang menguap. Nah, kemudian selanjutnya adalah tahap yang kedua yaitu transpirasi. Nah, pada tahap ini adalah suatu proses penguapan juga sama dengan evaporasi, namun untuk penguapan airnya itu berasal dari jaringan tumbuhan dan makhluk hidup ke atmosfer. Nah, proses ini itu turut menambah uap air yang ada di udara meskipun jumlahnya itu lebih kecil dibandingkan dengan tahap evaporasi yang ada di tahap awal. Nah, yang ketiga adalah proses kondensasi. Nah, pada proses kondensasi ini bahwa adalah suatu proses perubahan uap air yang menjadi butiran air atau es kecil akibat suhu udara yang rendah di atmosfer yang kemudian berkumpul membentuk awan. Lalu tahap keempat yaitu presipitasi. Pada tahap ini itu terjadi ketika awan itu tidak mampu lagi menahan butiran air atau es sehingga jatuh ke permukaan bumi sebagai hujan, salju, atau hujan es yang tergantung pada suhu lingkungannya. Kemudian yang kelima adalah koleksi. Pada tahap koleksi ini terdapat juga tahap dryness yang dimana proses ini itu merupakan suatu pengumpulan air hujan yang mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah melalui sungai, danau, tanah hingga kembali ke laut sehingga air tersebut itu dapat kembali ke hidrosfer. Nah, itulah tadi mengenai siklus atau tahapan dari hidrologi atau ilmu yang mempelajari tentang air dalam berbagai bentuknya. Nah, kemudian adalah siklus belerang. Nah, untuk siklus belerang sendiri itu atau biasa disebut sebagai siklus sulfur adalah suatu proses alami yang melibatkan pergerakan sulfur melalui atmosfer, litosfer, tanah, hidrosfer air, dan biosfer atau organisme hidup. Nah, sulfur adalah unsur penting bagi semua makhluk hidup karena merupakan komponen dari asam amino seperti sistein dan metionin serta vitamin dan enzim tertentu. Nah, di dalam
siklus belerang ini dapat kita lihat yaitu pada layar yang dimana terdapat 6 tahap, yaitu emisi sulfur ke atmosfer, transformasi sulfur di atmosfer, kemudian deposisi atau hujan asam ke tanah dan air, lalu yang keempat adalah absorpsi oleh tumbuhan dan mikroorganisme, lalu yang kelima pengembalian sulfur ke lingkungan, lalu yang keenam adalah pengendapan dan pembentukan. Nah, pada tahap awal yaitu emisi sulfur ke atmosfer, yang dimana pada tahap ini itu dia belerang tersebut itu dilepaskan ke atmosfer melalui pembakaran bahan bakar fosil yang menghasilkan SO2 dan dapat dihasilkan dari letusan gunung berapi. Kemudian dapat kita lihat pada sumber alami lainnya itu termasuk dari penguapan dari laut yang dapat kita lihat gambar yang ada di sebelah kanan. Kemudian SO2 ini juga dapat dihasilkan dari suatu pelapukan batuan. Nah, kemudian untuk tahap yang selanjutnya, yang dimana pada di atmosfer ini belerang dapat membentuk sulfat SO42- yang kemudian turun ke bumi melalui presipitasi asam. Nah, lalu pada tahap selanjutnya terdapat peran organisme hidup yang dimana tumbuhan itu akan menyerap belerang dari tanah, kemudian organisme yang mati dan limbahnya ini akan mengalami dekomposisi, lalu akan melepaskan belerang kembali ke tanah atau membentuk sulfida tereduksi atau H2S. Nah, lalu mikroorganisme yang ada di dalam tanah itu berperan untuk mengubah bentuk belerang, misal dari sulfida menjadi sulfat dan sebaliknya. Kemudian pada tahap selanjutnya, belerang tersebut dapat tersimpan sebagai belerang anorganik atau sulfida besi di dalam tanah dan sedimen. Kemudian yang selanjutnya proses sedimentasi ini memungkinkan belerang tersebut itu menumpuk di lapisan tanah dan sedimen. Nah, lalu pada tahap yang terakhir, belerang ini yang berasal dari daratan atau aktivitas laut ini akan berakhir di perairan yang termasuk ventilasi laut atau sulfur fan, yang dimana pada tahap tersebut belerang ini bisa kembali ke siklus melalui mikroorganisme atau deposisi organik. Nah, jadi secara singkatnya bahwa siklus belerang ini itu menggambarkan bagaimana proses belerang tersebut itu bergerak melalui atmosfer, tanah, air, dan organisme serta peran manusia dalam mempercepat siklus tersebut. Baik, untuk siklus yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Dian. Next slide, Suci. Baik, materi yang selanjutnya yaitu siklus fosfor. Siklus fosfor bersifat kritis karena fosfor secara umum merupakan hara yang terbatas dalam ekosistem. Tidak ada bentuk gas dari fosfor yang stabil. Oleh karena itu, siklus fosfor ini bersifat endogenik. Dalam geosfer, fosfor terdapat dalam jumlah besar dalam mineral-mineral yang sedikit sekali larut, seperti hidroksiapilit dan juga garam kalsium. Fosfor terlarut dari mineral-mineral fosfat dan sumber-sumber lainnya, seperti pupuk fosfat, yang diserap oleh tanaman dan tergabung dalam asam nukleat yang menyusun material genetik dalam organisme. Mineralisasi dari biomasa oleh pembusukan atau penguraian mikroba mengembalikan fosfor kepada larutan garamnya yang kemudian dapat mengendap sebagai bahan mineral. Next slide, Suci. Nah, berikut merupakan gambar dari siklus fosfor. Siklus pada sisi kiri dimulai dari soluble inorganic fosfat
atau fosfat anorganik terlarut dalam perairan yang terdapat dalam bentuk ion HPO42-, H2PO4-, dan polifosfat yang terlarut melalui proses pelapukan batuan fosfat. Bentuk inilah yang satu-satunya dapat diserap oleh organisme. Fosfat terlarut tersebut kemudian mengalami asimilasi oleh organisme, terutama tumbuhan air, seperti fitoplankton, dan juga mikroorganisme. Melalui proses ini, fosfor diintegrasikan ke dalam jaringan hidup sebagai fosfor biologis, terutama dalam bentuk asam nukleat seperti DNA dan RNA, serta molekul energi seperti ADP dan juga ATP. Ketika organisme mati atau menghasilkan limbah biologis, fosfor organik ini akan mengalami sedimentasi atau terdeposisi di dasar perairan sebagai bagian dari fosfat biologis, organik, dan anorganik dalam sedimen. Selanjutnya, melalui proses biodegradasi, mikroorganisme pengurai memecah senyawa fosfor organik tersebut, sehingga fosfor dilepaskan kembali ke kolam air dan bentuk fosfat anorganik terlarut sebagai ion HPO42-, H2PO4-, dan polifosfat yang kemudian siklus tersebut berulang. Kemudian pada bagian tengah siklus dapat dilihat terdapat kolom xenobiotik organofosfat. Nah, aktivitas manusia menambahkan jalur baru dalam siklus fosfor. Pada bagian tengah siklus fosfor tersebut terabsorpsi terdapat xenobiotik organofosfat atau senyawa organofosfat, misalnya pestisida dan insektisida, dapat terabsorpsi dan mengendap di dasar perairan. Akibatnya, xenobiotik organofosfat tersebut akan terakumulasi bersama fosfat biologis, organik, dan anorganik lainnya dalam sedimen. Bisa dilihat pada kolom paling bawah. Xenobiotik organofosfat menunjukkan bahwa senyawa organofosfat buatan itu tidak tersimpan permanen di dalam sedimen. Hal ini dikarenakan adanya perubahan kondisi lingkungan seperti gangguan fisik, perubahan pH, dan kondisi redoks yang dapat melepaskan xenobiotik organofosfat ini ke kolom air. Nah, xenobiotik organofosfat ini selanjutnya dapat mengalami biodegradasi oleh mikroorganisme yang memutus ikatan fosfor dan mengubahnya menjadi fosfat anorganik terlarut. Fosfat hasil proses tersebut kemudian kembali masuk ke dalam siklus fosfor alami dan tersedia untuk dimanfaatkan oleh organisme melalui proses asimilasi. Nah, kemudian pada siklus fosfor di bagian kanan atau di sisi kanan terdapat jalur presipitasi. Nah, selain jalur anorganik terlarut tadi, jalur presipitasi bereaksi dengan ion logam seperti kalsium atau besi dan membentuk fosfat anorganik tidak terlarut atau insoluble inorganic fosfat sebagai Ca5OH-PO4 3 kali atau besi fosfat. Nah, fosfat yang tidak larut ini akan mengendap dan terakumulasi di sedimen. Dalam kondisi ini, fosfor berada dalam bentuk yang tidak dapat diserap oleh organisme. Namun, penyimpanan fosfor di sedimen tidak selalu bersifat permanen. Perubahan kondisi lingkungan seperti penurunan pH, perubahan kondisi redoks atau berkurangnya kadar oksigen terlarut dapat memicu terjadinya pelarutan kembali atau dissolution mineral fosfat. Nah, akibatnya fosfat yang semula terikat dalam bentuk padat dapat dilepaskan kembali ke kolom air sebagai fosfat anorganik terlarut, yaitu HPO42-, H2PO4-, dan polifosfat. Nah, lalu pada bagian tengah siklus fosfor ini juga terdapat fertilizer runoff, phosphator, dan detergent wash, atau limpasan pupuk, air limbah, dan limbah deterjen yang menunjukkan masuknya fosfor ke dalam perairan akibat aktivitas manusia. Fosfor dari sumber-sumber ini dapat langsung menambah konsentrasi fosfat anorganik terlarut yang bersifat mudah dimanfaatkan oleh organisme perairan dan berpotensi memicu eutrofikasi. Namun, sebagian fosfat tersebut juga dapat bereaksi dengan ion logam seperti kalsium atau besi, sehingga mengalami presipitasi dan membentuk fosfat anorganik tidak larut seperti hidroksiapatit. Nah, senyawa yang tidak larut ini kemudian mengendap dan terakumulasi di sedimen
seperti yang terlihat pada kolom yang paling bawah, yang dapat mengakibatkan fosfat yang semula terikat dalam bentuk padat dilepaskan kembali ke kolom air sebagai fosfat anorganik terlarut. Bisa dilihat pada kolom bagian paling atas. Nah, dengan demikian masuknya fosfor dari aktivitas manusia tidak hanya meningkatkan ketersediaan fosfat terlarut dalam jangka pendek, tetapi juga menyumbang penyimpanan fosfor di sedimen yang dalam kondisi tertentu dapat kembali terlarut dan masuk lagi ke dalam siklus fosfor alami. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kami mengenai topik materi biogeokimia dan siklus biogeokimia. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.